Jendela Talk Show. Obrolan sepoi-sepoi. Nah, pertama-tama kita kenalkan dulu dong Pak hostnya yang cantik-cantik ini. Oh jelas lah. Aku host magang ya di sini ya Kak, Julia Sari Marbun namanya. Oh kamu baru magang? Oh. Kenalin, nama saya Ika Damayanti, host paling Oke, paling kece banget. Oh iya jelas. Oke. Kira-kira ini acara apa sih? Kemarin Bapak beliau Jokowi bilang PPKM dicabut loh Pak. Wah keren sih itu. Berarti kita ini kalau yang cocok ini apa ya temanya ya? Berarti coba jelaskan apa ini? Kayaknya cocoknya tema tentang Penerapan pandemi di era endemi. emang kita udah nggak endemi? Udah endemi orang Pak Jokowi aja sudah mencabut PPKM. Wah berarti itu sangat Pokoknya kita harus undang bintang tamu yang spektakuler. siapa kira-kira itu? Oke, kita dokter-dokter handal lah pokoknya. Wah keren sekali nih. Ayo, Mau kita panggilin sekarang aja? Boleh. Oke. Kita panggilin aja nih dokter-dokter apa? Kece dan Badai, Siapa aja dokternya? Dokter Dion dan Dokter Cut Hafia Harida. Ini dari mana ini angin berada ini? Padahal studio ini. kan ini alam rumah nenek dong. Rumah nenek. Ini gimana nih dok kabarnya dok? Saya sih baik sih. Dokter Dion? Saya juga alhamdulillah baik. Kamu biasa aja Jun ngeliatin dokter Dion Jun. Penonton biasa aja ya. Parah ini ya emang dok ini. Emang. Boleh nggak dok kenalan dok? Buat kenalan dirinya nih sama sehari-harinya gimana? Sebelum kita memperdalam tentang Dokter Dion sama Dokter Cut, kita alangkah baiknya break dulu ya sebentar ya. Kita break aja dulu Oke. istirahat. Yuk, kita break. Ya, kembali lagi di Jendela Talk Show. Obrolan sepoi-sepoi. Iya. Jadi kita akan memperdalam-dalam tentang dokter-dokter kita. Sedalam apa sih? Cinta padanya. Jangan. Setuju nggak nih kalau Julia sama Dokter Dion? Nggak ada yang setuju Makasih penonton, ya. nggak usah. Oke, baik kita langsung tanya aja tanya dokter-dokter ya. Mau dokter siapa Mau dulu? tanya dokter Cut dulu. Oke, so. Gimana dok kabarnya setelah di masa endemi ini? Selama di masa endemi ini sih overall nggak ada yang berubah banyak ya. Cuman mungkin karena PPSM juga kan, jadi kegiatan di luar tuh agak berkurang sih. Paling yang banyak ya kegiatan di dalam aja sih, kayak saya sering isi seminar kayak gitu-gitu aja sih paling. Seminar apa tuh dok kalau Ya banyak sih kan, karena kita lagi masa pandemi ya, jadi kayak lebih banyak bahas kayak pola hidup sehat gitu sih, biar lebih kitanya lebih aware tentang kesehatan juga. tuh dengerin Jur? Kesehatan lu berarti nggak sehat sih. Soalnya begadang mulu jadi kayak overthinking dok. Gimana tuh dok? Aduh. Kebanyakan overthinking boleh nggak sih dok? Semua orang kayaknya gitu juga sih, termasuk saya. Wah, overthinking siapa dok? Aduh, jauh ya. Maaf. Untuk selanjutnya nih perkenalan dari dokter ganteng nih, dokter Dion. Gimana nih dokter Dion untuk sehari-harinya selama masa endemi ini? Kalau saya sih sama seperti biasa ya, cuma karena kemarin masa pandemi ini jadi agak terbatas itu. Terus gimana dok? Kayak hubungan situ sama dokter Dion Oh, iya. terbatas. Setuju berarti ya kalau saya sama dokter Dion? Enggak. Ya. Enggak ya, maaf coba lagi. Gimana dok? tuh? Kebetulan kan selain saya jadi ahli gizi, saya juga konten kreator. Wah, bisa belajar nih saya dok sama dokter. Boleh nggak nih? Boleh. Kebetulan Wah. ada juga TikTok saya. Wah, apa tuh dok? Dian Haryadi namanya. Wah, Nanti jangan, aja. jangan Nanti aja. kata. Nanti aja. Jadi ya aktivitas saya selama pandemi ini selain jadi
ahli gizi, saya juga bikin video-video edukasi tentang gizi, makanan yang baik, kandungan makanan. Jadi ya untuk membantu masyarakat juga menjaga imunnya. Gitu sih paling. Bagus itu dok. Ada yang mau gak nih follow sama Dokter Dion? Mau. Ah lu mah mau baik lu, udah buat gua aja ini mah. Bener. Aku pengen nanya-nanya nih dok, kan semenjak masa pandemi kita di rumah aja. Terus untuk pola hidup yang baru sekarang itu gimana ya dok di masa pandemi ini? Sebenarnya kalau dari hal-hal yang besar tuh agak berat ya, bikin males sebenarnya. Sebenarnya bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu nih. Kayak misal dari segi pola makan juga, atau gaya hidup sehat yang lainnya nih kayak workout, atau enggak kalau mau diringkas bisa ada 4 macam nih. Nah, pertama itu kita workout dulu, tapi yang ringan-ringan aja. Kalau kelamaan juga kan capek ya. Iya, Minimal betul, 30 menit lah sehari. Betul. Ringan itu seringan apa dok? Seringan. Seringan apa dok? Ringan. Kenapa ringan? Karena yang berat cuma beban hidup lo doang. Beban Hidup lu nggak hidup? Nggak hidup. Beban hidup lo nggak berat. Iya nggak berat maksudnya. Berat, tapi kalau sama dokter jadi ringan. Ih, Dokter Dian sarannya. asik. Sok dok, Satu lanjut. lagi, Dok. Oke, yang kedua itu biasanya makanan yang harus dikonsumsi nih. Kan sekarang junk food tuh di mana-mana ya, dan cara Betul, Dok. aksesnya tuh gampang banget, dan itu tuh yang harus kita batasin sebenarnya. Jadi kayak harus yang 5 sehat 4 sempurna lah minimal. Walaupun menunya yang ringan. Dengerin tuh Iya. ya dok. Nah, yang Kamu jangan ngeliatin dia baik. nih gagal fokus nih kayaknya. Bener. Iya, grogi kalau liatin cowok ganteng lah. Ih, Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga bisa apa ya? Mempersehat mental kita juga sih. Jadi kayak kita sering-sering berpikir positif aja. Karena keseringan di rumah, jadi ya kebanyakan tekanan stres gitu ya, karena nggak keluar. Jadi itu kita harus banyak-banyak positive thinking juga sih. Dok, besok minggu depan kita keluar. Kan ini kata dokternya, yang ketiga harus keluar biar mentalnya sehat juga kan, betul dok? Iya, betul sih. Kalau lagi nih kayak penonton ini nih yang punya pacar overthinking. Aduh pacar saya gimana ya? Pacar saya gimana dok? Ya, itu kan termasuknya beban pikiran ya. Jadi sebenarnya harus diatasi oleh diri masing-masing. Dengar ya tuh yang punya pacar tuh penonton. Apa ya dok, emang alay. Nggak masalah, kan kita sama-sama belajar. Betul. Nah, untuk yang terakhir itu biasanya kan karena di rumah terus, yang khususnya yang cowok ya, pasti kayak rokok tuh nggak kerasa sebatang 2 batang. Nah, kayak gitu kan kayak harus dibatasi banget ya, karena kan di sehari-hari aja merokok 1 aja tuh udah penyakit gitu, apalagi pas di rumah yang istilahnya tuh nggak ada kegiatan ya, bosen gitu, nggak kerasa tahu-tahu udah banyak gitu kan. Nah, itu harus dibatasin juga sih gitu. Dengerin Kak Ika. Soalnya setiap malam juga ya dok, kayak orang-orang masa muda kita nih banyak yang begadang. Ya, betul Bang, sih. kita harus rubah dari kecil-kecil Yang ya. kecil-kecil dulu, karena kalau misalkan langsung ke yang besar nih, tiba-tiba kalian nge-gym terus tiap hari tuh pasti tekanan buat kaliannya juga gitu, yang mau jaga pola hidup sehat gitu. Anu dok. Saking banyaknya nih job nih. Begadang mulu dia. Ya, kejar store ya. Ya betul. Mau nikah sama dokter Dian katanya. setuju nggak penonton? Enggak. Enggak, udah denger. Nanti kasih 50-50. Iya, apa ya. bilangnya? Tuh. Udah ya, langsung aja Kak Ika. Berarti kesimpulannya dari dokter Cuk ini, kita itu boleh kayak makan junk food tapi hanya sesekali untuk reward diri sendiri. Betul banget. Benar nggak? Healing dok. Betul. Nggak apa-apa, healing nggak? Ah, kenapa sih Kak Ika? Pokoknya intinya kita harus tetap menjaga pola makan. Dengerin itu penonton. Iya aja ya penonton kadang-kadang tuh. Makan buah aja dok. Iya ya yang kamu suka. Oke, kita tanya nih sama dokter Dion nih. Dok, ini kan kita nih sering nih kayak minum yang manis-manis nih dok, karena saya saking manisnya nih dok nih. Tuh, pandangan dokter Manis. Dionnya. Yang manis kayak dokter Dian. Masalah gula ya. Iya betul dok, yang manis-manis. Biasanya sih kalau misalkan gula-gula gini yang muda-muda nih. Iya benar-benar. Makasih dok. Makanan gula. Makasih ya. Enggak, bukan. Makanan Gula, gula. salah. Minuman juga gula, semuanya gula. Saya juga gula. Aduh. Salah. Sebenarnya gula itu bagus juga karena
termasuk buat asupan energi juga kan. Iya. Tapi ya yang namanya berlebihan juga nggak baik. Apapun yang berlebihan juga nggak baik, kecuali duit. Iya. Saya juga mau dok, yang harus lebih itu duit kurang baik. Untuk konsumsi gula ini juga bahaya banget Iya. buat kita semua nih, apalagi yang muda-muda buat kedepannya nanti, apalagi kalau misalkan sampai amit-amit kena penyakitnya kan. Secara nggak langsung juga ini bisa kena diabetes, kena obesitas juga bisa. Jadi ya minuman-minuman yang begitu tuh sebenarnya kurang baik juga, kurang disarankan, malah ya nggak ada gunanya. Betul dok. Jadi cuma nambah-nambah penyakit juga. Secara nggak langsung juga ini bisa menaikkan berat badan yang berlebihan, penimbunan lemak juga, jantung juga bahkan bisa. Jadi Karena obesitas gitu ya. karena Dok? obesitas juga itu ada faktornya. Jadi ya usahakan dihindari yang manis-manis berlebihan itu. Ya tapi kalau ngindarin dokter saya nggak bisa dok. Kamu itu jujur, aduh. Oke lanjut. Mau nanya dok, nah jadi untuk sehari itu kita untuk kaum muda ini itu butuhnya berapa sih kalau gula itu dok? Di Indonesia juga nih kebetulan sudah ada keputusannya. Apa tuh dok? Ketentuan maksud saya. Keputusan dan Ketentuan kehubungan. batasan asupan gula. Ya berapa itu dok? Hariannya dianjurkan tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, di mana konsumsi gula pada orang dewasa itu maksimalnya 50 gram dalam sehari. Jadi ya usahakan tidak lebih dari itu. Kalau misalkan ya lebih juga bahaya untuk kedepannya. Tapi sedikit-sedikit mah nggak apa-apa ya dok. Tapi ya tetap terkontrol gitu ya dok. Betul, seperti itu. Dengar kayak kak? Berarti kalau misalkan nih kita nggak boleh lebih dari 50, terus sayanya manis dok, itu lebih dari 50 gimana dok? Aduh dok. Saya sih no comment dok. Saya juga nggak bisa jawab kalau yang itu. Iya. Maklum ya dok ya. Iya. Oke, berarti kesimpulannya nih, kita boleh minum yang manis-manis, tapi jangan berlebihan. Betul. Untuk anak muda tolong ya didengar dokternya, jangan beli jajanan yang manis-manis, dengar? Dengar. Mulai saya aja kalau manis. Nah, Oke nih, dari tadi kan kita udah berbincang-bincang dia nih. Pasti kan nanti ada nih kelanjutannya selain ini. banyak materi-materi yang bakal kita tanya ke dokter selain ini. Berarti kita kali ini harus break dulu ya teman-teman, break dulu. Padaku mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Oke, balik lagi di Jendela Talk Show. Obrolan sepoi-sepoi. Ya. Duduk lagi dong. Gimana Kak Ika? Nah, selanjutnya nih, lebih mendalam lagi ya. Boleh. Dok, saya mau nanya nih dok, gimana sih maksudnya diet sehat itu dok? Banyak kayaknya mau diet ya. Dok, ngadi-ngadi lihat dok, saya kayak gini masa harus diet. Nah, buat saya sih dok, saya pengen lebih singkat lagi. Sebenarnya untuk masalah diet ini pasti banyak yang pengen tahu ya. Ini saya jelasin dulu. Sebenarnya kalau diet itu nggak cuma untuk penurunan berat badan aja nih. Pasti semua orang taunya kalau diet itu ya nurunin berat badan sampai berat badannya ideal yang dia pengen aja kan Iya, gitu. betul banget dok. Nah sebenarnya itu kalau diet itu dari pengaturan pola makan itu udah diet sebenarnya. Karena kan tujuannya diet itu untuk mempersehat tubuh kita juga. Jadi biar nggak zat-zat yang ada di tubuh kita tuh berlebihan. Itu sebenarnya tujuan dietnya tuh di situ. Jadi nggak cuma terfokuskan untuk penurunan berat badan aja sih. Terus gimana tuh dok kalau misalkan kayak diet-diet katanya nih dok, diet-diet kalau misal mau lebih diet cepat itu kita stres dok, itu gimana maksudnya dok? Mungkin dokter dia mau nambahin. Ya, saya izin menambahkan sedikit ya. Boleh dok. Sebenarnya untuk diet ini nggak ada waktu khususnya ya, jadi bebas kapan aja. Yang penting yang utama dari diet itu pilih makanan yang bergizi aja, tidak perlu yang berlebih-lebihan gitu kayak nggak makan seharian, nggak makan 2 hari, nggak makan 3 hari gitu kan. Ya, itu nggak ada Meninggal. duit sih dok, di tempatnya kalau nggak makan 3 hari. Gitu juga kadang tuh galau nih dok karena ditinggal sama dokter jadi nggak nafsu makan Itu berhari-hari. yang bahaya sebenarnya. Pikiran juga termasuk. Iya benar dok. Buat Benar. kesehatan tubuh juga termasuk itu. Apalagi yang suka overthinking ini. Iya, dokternya emang nggak pernah overthinking apa? Enggak yang saya Wah. kebetulan. Bukannya dokter suka overthinking
gunjingin saya. Sirik aja sih kalian. Bener netizen. Seperti yang tadi ya cukup itu aja, cukup menjaga makanan yang bernutrisi sama olahraga yang cukup juga. Olahraga termasuk yang penting juga tuh untuk diet. Jadi ya yang dijaga itu aja sih, cukup. Wah, makasih ya dok ya atas ilmunya nih, dokter Cu, dokter Saya juga Dion. terima kasih udah diundang ke sini. Wah, harusnya sering-sering sih ya. Iya. Sering-sering ya ini sutradara tolong kalau bisa host magangnya ganti dokter Diana gimana sih, gak enak dong saya. Oke, berarti kesimpulan dari diet nih, boleh nih kalian ini semua diet boleh, tapi ingat waktu, ingat jangan sampai nggak makan, itu boleh tuh, dengerin Jul. Iya teh. Iya, kalau yang kayak stres kayak gitu kalau bisa dikurangin ya, jadi kalian harus masukin tuh makan, seenggaknya buah, bener nggak dok? Tuh, serat tuh penting teman-teman. Tuh, dengerin tuh penonton. Ya. Ya aja sih biasa, masuk pengen belum mikir gitu ya. Kayak kan kita udah di penghujung acara nih. Cepet banget sih. Padahal masih pengen lama-lama. Apalagi ada dokter Dion Dokter nih. Dion. Iya. Ya dok, pokoknya terima kasih banget udah mau datang ke acara Sama-sama. Jendela Talk Show ini. Iya. Walaupun ya begitulah kita ya dok ya, pemateri kedua ini nih keren banget sih. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari pihak kami. Saya juga minta maaf kalau ada salah kata. Oke, untuk penonton di rumah jangan lupa saksikan terus Jendela Talk Show. Obrolan sepai-sepai. Oke, teman-teman, kembali lagi kita di Jendela Talk Show. Ya Allah. Kesibukannya selama masa pandemi itu gimana? Karena saya konten kreator juga ya. Jadi untuk keseharian saya kasih Jangan, udah punya tunangan, iya nggak dok? Betul, iya kamu. Ya, silakan dok, punya tunangan. saya dokter. Capek gak sih pada? Dokter Dion nih, dokter Dion gimana nih untuk sehari-harinya setelah endemi? Kalau saya sih salah. Salah jujur. Ya, nanya apa kabar gitu. Kesibukan saya selain jadi dokter ya, saya juga jadi konten kreator. Jadi ngapain gue tiap hari ya? Gue nafas, gue pengen nafas anjing. Gue capek banget. Kameramen gerak. Gimana sih Backson? Kita break dulu ya teman-teman. Oke. Ntar dulu jangan matiin lagunya. Goyang dia. Udah siap. Nggak apa-apa. Ulang. Apapun yang berlebihan juga nggak baik, kecuali duit. Iya. Ya. Saya juga mau dok gitu. Saya nggak lebih-lebih itu duit kurang baik. Ada yang mau gak nih follower sama dokter Dion? Mau. Ah, lu mah mau baik lu, udah ikut gua aja ini mah. Bener. Dah.